Halo semuanya, salam IXJS. Kali ini akan saya demokan secara keseluruhan pengenalan mengenai framework IXJS. Jadi untuk membuat aplikasi dengan framework ini sangat mudah dan untuk proses development saya rasa lebih cepat daripada kita menggunakan atau tanpa framework IXJS. Itu yang saya rasakan ya, dan ini yang saya pilih kenapa menggunakan framework EasyJS itu lebih baik daripada kita natif ya, apalagi HTML natif, CSS natif, wah itu lebih eh, lama dalam proses produksi pembuatan software. Oke, langsung saja ke materi. Jadi di blog saya sudah saya buatkan tutorialnya, dan yang di video juga sudah saya buat detail satu-satu, seperti yang komponen form dan sebagainya sampai dengan menu. Ini saya demokan satu-satu ya, satu-satu. Ada juga yang digabung beberapa komponen. Nah, tutorial ini saya tujukan kepada developer yang sudah paling tidak ya sudah ada pengalaman dalam pembuatan aplikasi, sehingga dengan adanya video ini mampu memberikan gambaran lebih singkat ya daripada melihat semua video yang sudah saya buat. Itu kurang lebih ada 17 ya. Nah, itu kalau ngeliat satu-satu, mungkin kalau yang bagi pemula tidak ada masalah dan yang memang punya cukup waktu banyak. Tetapi gimana dengan rekan-rekan yang hanya ingin melihat previewnya secara singkat, jelas, padat ya, kurang lebih begitu. Oke, paling tidak persiapannya itu sudah download framework ESJS-nya ya. Di sini saya sudah download framework ESTJS-nya, itu saya sudah download ini ya, yang versi GPL. Kalau sudah di-download nanti zip-zipan seperti ini, kemudian diekstrak aja. Ini path-nya terserah, ini saya lebih untuk mempermudah, saya taruh di home-nya ya, home default. Kalau misal di Linux adalah home-nya seperti ini ya, home user yang sejajar dengan download dan lain-lain. Di Windows juga ada mestinya di folder user ya. Nah, ini saya buat foldernya Project SDJS, kemudian saya buat folder SDK-nya, ini yang di-download SDK XD versi 7.0.0 yang GPL, ekstrak aja. Nah, kemudian yang kedua itu install Sencha Command. Nah, jadi buka aplikasi terminal yang pakai Linux atau Mac, yang Windows pakai Command Prompt ya. Nah, install Sencha, download aja ya, nanti saya taruh linknya di deskripsi video untuk download SDK dan download atau install Sencha CMD-nya. Oke, jadi pastikan SDK sudah di download ya, lalu sudah bisa eksekusi perintah Sencha. Oke, di blog juga sudah saya buat tutorialnya, nanti tinggal diikuti aja, di deskripsi akan saya tulis. Oke, jadi pastikan Sencha SDK sudah di-download dan sudah diekstrak seperti ini, lalu komen Sencha sudah bisa dijalankan. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita buat aplikasinya. Ya, untuk membuat aplikasi pertama kali dengan komen, caranya seperti ini. Masuk ke project atau lokasi path SDK-nya. Ini saya di project SDJS ya. Oke, di sini ya, ini ya foldernya ini. Nah, di sini kita buat aplikasi baru. Caranya Sencha min SDK. SDK-nya ini ya, SDK IXTJS. Kemudian generate app klasik. Ini saya mencontohkan untuk membuat aplikasi desktop aja, karena ini EasyJS ya,
Sebelumnya itu kan yang untuk mobile dan yang versi desktop itu sendiri-sendiri. Ya, untuk pengembangannya apa frameworknya ada sendiri-sendiri. Nah, di versi 5 kalau nggak salah ya, 5 ke atas, 5, 6, 7 itu sudah digabung, frameworknya jadi satu. Jadi dengan komen Sencha ini itu bisa membuat aplikasi klasik dan mobile. Ya, jadi two in one gitu ya. Jadi satu source ini nanti di satu environment atau production yang sama, jadi nggak terpisah. Nah, tapi ini saya mengkhususkan untuk yang membuat aplikasi desktop aja, yaitu yang klasik. Sebutannya desktop itu klasik, kemudian yang mobile itu sebutannya modern. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman ya. Oke, ini Sencha min SDK, path-nya lokasi SDK-nya, kemudian generate app classic, kemudian nama aplikasinya apa. Sebagai contoh, ini saya buat eh, aplikasiku gitu ya, misalnya aplikasiku. Oke, nama aplikasinya aplikasiku, terus aplikasiku, kemudian foldernya mau dikasih nama apa, misal aplikasiku juga. Oke, enter. Oke, Sencha, oh nggak ketemu path-nya ya. Min SDK path to framework. Oh iya, SDK ext. Oke, duh salah. Oke, ini. Ya, ini jadi ya. Lagi loading, nah itu jadinya aplikasiku. Nah, ini lagi di generate. Ya, jadi ini perintahnya ya tadi ya. Sencha min SDK lokasi path SDK-nya. Nah, tadi yang path SDK-nya ini ya, sampai dengan yang ini path-nya. Kemudian nama aplikasinya, lalu nama foldernya. Nah, ini saya menamakan sama ya, aplikasiku terus foldernya aplikasiku juga. Sencha generate app classic, kemudian aplikasiku. Nah, aplikasiku yang pertama itu dia yang menjadi penamaan ini. Ada di app.json. Ya, kita cek. Nah, aplikasiku ini yang di komen ini ya, di perintah yang ini nih ya. Ini aplikasiku, kemudian yang aplikasiku lagi yang kedua itu nama foldernya. Nama folder ini. Oke, jadi untuk nge-generate-nya seperti itu. Nah, ini udah selesai generate-nya. Oke, mungkin ini kita buka aja semuanya. Kita buka source-nya aja ya. Kita buka source-nya. Ini aplikasiku. Ya. Jadi yang perlu dilihat mungkin di sini ya. Ini kalau mau diganti lagi namanya yang lain bisa. Tapi ini kita emang namain aplikasi aja ya, seperti ini. Kemudian temanya pakai theme Triton. Ini bisa kita ganti temanya. Temanya itu bisa lihat di sini, listing temanya ada di ya ini ya, folder klasik. Nah, ini temanya ada Aria sampai dengan Triton. Ini defaultnya dipakaikan Triton. Oke, ini kita running aplikasinya Sencha App Watch caranya. Jadi untuk running aplikasi ini harus di folder aplikasinya. Nah, ini kan kita di pet project SJS ya. Ini kalau kita lihat kan tadi udah kebentuk ya, aplikasinya udah kebikin. Ini kita masuk ke aplikasiku. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke folder aplikasinya, ini baru kita bisa running Sencha App Watch. Oke. Jadi ini kayak service server sendiri ya. Oke, ini ya. Localhost 1841. Nah, ini yang kita buka di browser. Paste and go. Oke, jadinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, lalu ini tadi
fitur yang nggak kalah penting biasanya di develop itu masalah tampilannya. Misal tampilannya pengen lihat yang model yang lain. Ini kan pilihannya ada macam-macam nih. Nah, sebetulnya kita sudah bisa ngelihat itu di kitchen-nya. Nah, saya itu sudah download dan ngekstrak di sini ya. Saya taruh di localhost doc. Oh, belum running. Oke. Kita lihat dulu pilihannya ya. Nanti mana yang serk dengan temanya ya itu yang kita pilih. Oke. Nah, itu bisa dilihat di sini. Ini kan frameworknya XJS 700. Ini ya. Ini saya copy taruh di localhost ya di htdoc. Ya. Nah, ini tinggal dibuka aja. Nah, ini bisa kita lihat yang klasik ini ya. Klasik ini yang desktop, yang modern ini yang untuk mobile. Jadi itu yang perlu tahu. Saya pertama kali itu agak bingung, ini apa bedanya klasik dengan modern. Nah, dilihat sekilas tuh mirip-mirip aja ini. Nah, tapi komponennya masih lengkap yang eh, klasik. Ya, ternyata yang ini tuh yang modern itu untuk mobile, yang ini untuk desktop. Oke, kembali ke sini. Misal tadi pengen tampilannya mau pakai yang mana, serk yang mana. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dari gridnya seperti ini. Nah, ini temanya. Temanya ini ada tema Neptune. Oke, seperti ini temanya. Kemudian Neptune Touch. Ya, kalau mau lihat online juga ada ya, dokumen online-nya SDJS itu udah ada. Tapi ini saya lebih senang yang offline aja, soalnya loadnya lebih cepat. Oke, ini tema Crips. Jadi ini temanya ada banyak. Nah, yang terbaru itu yang ini, Classic Material. Classic Material itu munculnya di SDJS 7 ini. Kalau yang 62 itu belum ada. Oke, misal kita mau pakai yang terkini ya, pakai yang material ini, tampilannya seperti ini. Sama kayak yang modern juga dia defaultnya material. Nah, ini ada temanya iOS dan lain-lain, kurang lebih sama. Nah, ini misal kita ganti material, untuk penamaannya ini ya, melihat yang di list ini. Nah, ini kita pakai tema material ini ya, tem strip material. Oke, ini kalau misal kita mau ganti temanya kayak gini, paling enggak kan kita ngedevelop itu kalau tampilannya bagus, kita juga akan semangat ya. Ini kita stop dulu. Stopnya Ctrl C, kemudian kita jalankan perintah ini, sencha app build. Oke. Nah, ini untuk nge-generate ulang ya. Jadi untuk diupdate aplikasinya, tampilannya, aplikasi kita ini, aplikasiku. Nah, ini kan temanya tadi Triton. Kemudian kita rubah pakai tema material. Oke, kita lihat masih proses. Sepertinya untuk membuat video singkat agak susah ya. Ya, kita nikmatin aja ya ini ya. Paling tidak hanya satu video sudah punya gambaran develop menggunakan framework SVJS daripada menonton 17 video ya. Kalau yang masih belajar atau baru awal ya, itu nggak apa-apa, nonton 17 itu mungkin oke, nggak masalah. Tapi kalau yang uh, sudah ada pengalaman dan pengen nyoba framework baru, wah ini jadi pertimbangan tersendiri. Oke, ini sudah selesai. Kemudian generate-nya sudah selesai ya tadi, ngupdate resource-nya. Jadi resource-nya itu diupdate lagi. Oke, sekarang kita jalankan lagi service-nya. Sencha App Watch. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, sudah bisa di running. Oke. Oke, temanya belum berubah. Bentar, masih loading kayaknya. Oke, masih writing.
loading boot environment waiting for change. Oke, kita refresh lagi. Ya, sudah berubah. Ya, jadi memang butuh proses. Ya, oke. Jadi untuk ganti tema ya cukup seperti itu tadi ya. Jadi di app.json. Ya, paling nggak perkenalannya ini app.json ini untuk config nge-generate aplikasinya ya. Jadi di aplikasi kita itu sudah include ini ada font awesome. Nah, ini manualnya sebenarnya udah lengkap di dokumentasinya ya. Itu ada di dokumentasi SJS itu udah lengkap. Tapi paling tidak ini perkenalannya seperti ini. Jadi bisa ganti tema, caranya mudah cukup seperti ini. Kemudian nah ini kelas path-nya app. Nah, jadi ini yang tempat kita nanti ngebangun aplikasinya itu ada di folder app. Ini ya, folder app ini. Maksudnya ini app ini merujuk ke sini. Kelas path-nya yang pertama di load yang semua ada di sini. Oke, kita fokus ke cara bikin aplikasinya. Nah, ini kita kalau mau bikin form, nah ini kan ada bikin form, bikin teks, button, dan lain-lain itu gimana caranya. Nah, ini kalau pertama generate kan sudah dibuatkan seperti ini, contohnya ya. Nah, yang udah ada begini. Nah, ini menunya seperti ini, user group dan lain-lain. Kita misal mau pengen bikin tampilan baru, kita bikin menu baru lagi aja deh ya. Bikin menu baru, caranya gimana ya? Nah, caranya kita tinggal bikin folder baru di sini. Ya, misal kita mau bikin menu baru, kita kasih nama latihan, ya. Kita kasih nama latihan. Oke, kita bikin file view latihannya. Nah, bikinnya nggak ribet. Kita tinggal lihat aja yang di sini. Ist define, kemudian nama kelas. Nah, yang di copy ini aja udah cukup. Segini. Oh, sampai segini aja. Oke. Nah, ini udah cukup. Jangan lupa tutupnya. Tutupnya. Ini penting. Oke. Cara membuat view baru ya, ini dengan membuat kelas baru ya. Ini nama aplikasinya aplikasiku, ini folder ini, kemudian folder view. Ini ya folder view. Kemudian ini folder main. Nah, kita tadi bikin folder baru ya, namanya latihan. Jadi ini kita kasih nama latihan. Kemudian ini baru nama kelasnya. Nama kelas kita latihan. Oke. Nah, ini yang kita simpan. Latihan.js. Kemudian ini latihan.js itu tadi mengextend est tab panel. Ini artinya kita membuat kelas baru ya, latihan mengextend dari kelas ist tab panel. Nah, tab panel ini tadi kan punyanya yang main. Main itu tampilan utama ya, tampilan utama ini nih yang sebanyak ini nih, mulai dari sini sampai pokoknya yang mengisi semua ruang ini ya. Itu tuh file main. Nah, dia pakainya tab, komponennya tab. Nah, ini kita ada di materi di ini ya, 5 ya, materi tab panel. Jadi dia tab panel, tapi dia ini dikonfig sedemikian rupa. Defaultnya tab panel enggak seperti ini. Kita lihat kan ya. Defaultnya tab panel itu adalah, kita lihat di sini nah ini tab. Defaultnya adalah seperti ini. Ya, bentukannya begini. Ya, tabnya itu menunya ada di atas seperti ini. Nah, tapi ini sama Sencha dicontohkan sama dia dibentuk menu begini. Ya, jadi tabnya tadi yang berada di atas itu sama dia dikonfig sedemikian rupa menjadi di sebelah kiri, menjadi menu begini. Tapi ini basicnya adalah komponen ini nih. Ya, tab panel. Oke. Tab panel, kemudian panel yang pertama ya, ini menunya kan ada home, user, jadi ini panel-panelnya isinya begini. Nah, kita kan mau bikin menu baru. Kalau bikin panel ya kita masa mau bikin tab panel lagi, seumpama ya nggak masalah kalau mau bikin tab panel lagi, tapi ini buat latihan kita bikin panel aja ya, biar lain. Oke, jadi kita bikin panel, kita namakan
di app main ya, ini kita namakan app latihan atau view latihan, gini aja, view latihan. Nah, si panel ini kita kasih komponen. Nah, jadi orang bikin komponen tuh gampang banget, cuman tinggal gini, Xtype form misalnya, ini kayak gini udah bikin form ya, Xtype form. Kemudian di form ini kita isi lagi sama text field. Nah, ini sekaligus jadi semua materi yang di sini kita urut ya. Nah, bikinnya itu gampang. Jadi Xtype form, kemudian itemnya apa aja yang mau diisikan di dalamnya. Misal text field. Oke, text field. Kemudian kasih labelnya, field label, nama. Oke, jadi untuk membuat tampilan baru, ini tampilan baru ya, namanya aja view ya. View latihan ini kita bikin mengextend dari panel, jadi kita bikin tampilan latihan itu adalah panel ya, komponen panel. Kemudian di komponen panel ini kita bikin form. Kemudian isi form kita isi dengan text field. Oke. Ini file view-nya sudah jadi. Jadi kurang lebih nanti ini adalah bentukannya itu panel, kemudian isinya text field. Ya. Kalau form nggak kelihatan, jadi dia kayak kontainer, cuman yang untuk bungkus ya. Jadi dia form ini bungkus. Nah, ini kalau di refresh ya belum nggak muncul apa-apa, ya nggak muncul apa-apa karena emang nggak kita tampilkan di mainnya, di tampilan utamanya. Cara nampilinnya gimana? Kalau view-nya udah jadi, bikinnya kayak gini ya. Cara nampilinnya, nah ini kita copy kelasnya, ya kita letakkan di sini. Oke, kita require. Jadi kelasnya si view latihan ini kita require ke kelasnya main, kelas utama tampilannya nih. Nah, kita require. Nah, kalau sudah di require, itu baru bisa kita gunakan di sini. Misal kita bikin menu lagi, ya. Ini kan menunya ada home, user dan lain-lain. Oke, kita masukkan di sini latihan, ya. Kemudian ikonnya, oke, file user aja ya, samakan dengan yang atas. Nah, item. Nah, untuk makainya itu kayak item gini aja. Item, Xtype. Nah, Xtype-nya itu yang ini. View latihan. Ya. Nah, jadi kita bikin view latihan. Jadi view latihannya yang di sini itu kita buat di menu, di dalam menu ini. Oke. Begini jadi. Ya, kita lihat. Ini ya, latihan. Oke, ada text field nama. Nah, kemudian untuk bikin komponen yang lain, ya tinggal kopas aja. Kalau saya senangnya kopas ini. Oh, jangan lupa koma ya. Nah, penting ini koma. Untuk bikin layouting atau mockup itu cepat banget pakai aplikasi ini, pakai XDJS ini ya. Jadi misalnya ada text field, kemudian mau ada text area, tinggal ganti aja, misal keterangan ini ya. Kemudian di tampilan ini kan ada text field, text area, apalagi nih number untuk input nomor, ya tinggal ganti gini number. Kemudian apalagi tanggal, jam, ya, date. Oke, ini misal telepon, kemudian date, tanggal. Oke, kayak gini tok. Kita refresh, kita lihat, oke sudah jadi ya. Jadi bikin komponennya tinggal Xtype seperti itu. Xtype namanya ini. Taunya Xtype ini, misalnya bikin text field itu Xtype-nya text field, bikin text area Xtype-nya ini. Itu dari mana? Nah ya, itu bisa dilihat dari manual contoh ininya ya. Dari contoh framework-nya nih, kitchen sink-nya ini. Ya, kitchen sink klasik.
Di sini kalau kita lihat ya dari awal ya ketika buka kitchen sink klasik kan seperti ini. Nah, dari komponen ini kita lihat ya, misal tadi kita bikin form, tinggal lihat aja di form field-nya. Nah, ini form field, number field ini contohnya. Nah, kalau mau bikin number field itu begini caranya. Nah, taunya tadi step-nya apa dia. Misalnya ya default. Kita lihat nih, field labelnya default. Nah, ini caranya. Ah, ini karena dia satu tipe ya. Maksudnya tuh semua, jadi ini formnya manggilnya satu-satu. Jadi kalau untuk bikin number field dia pakai ini. Ya, ini dijelaskan di video yang rinci sih ya. Kalau untuk perkenalan mungkin yang lengkap aja. Yang lengkap, yang lengkap tuh ada contohnya. Ah, ini field type. Ah, ini kalau di sini baru definisikannya dia satu-satu. Tadi itu pakai fitur default. Jadi itu untuk menulis baris kode agar lebih ringkas. Nah, kalau definisi satu-satu, nah seperti ini. Number field tadi. Kok tahu kalau bikin number itu pakai number field, text field pakai text field itu dari sini. Ini ya. Mulai dari atas nih ya, text field value nih ya, text field value. Nah, ini step-nya text field. Kalau mau bikin password, nah ini ada nih text field, kemudian input tab-nya password. Nah, nanti dia sebenarnya sama text field di atas, cuman dia nanti kalau diketik nggak kelihatan. Kemudian ada text area. Nah, itu melihatnya dari contoh-contoh di sini. Ya. Oke, jadi bikinnya sangat mudah seperti ini. Ya. Kemudian ini kan space yang kanan kosong. Misal mau dibikin ini penuh, ya jadi nggak kelihatan kosong banget. Telepon kita taruh atas, tanggal taruh atas, yaitu kita bisa pakai namanya kontainer. Ya, di sini ada fitur kontainer ya, ada komponen kontainer. Kita buat aja kontainer. Bikin kontainer begini, extend namanya kontainer. Kemudian uh, mau dibuat kanan kiri kan ya, jadi pakai layoutnya hbox, kemudian baru dalamnya items itu isi komponennya. Jadi di dalam kontainer ini kita isi apa aja ya. Tadi kita mau naruh text fieldnya itu di atas ini, nama ya, nama. Jadi nama, kemudian telepon sama tanggal ini kita jadikan satu tempat. Jadi kontainer tuh buat bungkus ya, jadi di apa namanya, digrupin ya. Jadi field-fieldnya ini digrupin jadi satu tempat. Nah, kemudian kita mainkan flex ya. Flex itu lebar. Ini flexnya kita set satu semua. Kalau satu semua berarti nanti lebarnya ini sama semua. Nah, jadi di kontainer ini kita kasih layout hbox, kemudian lebarnya itu sama semua. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini kok rengket nggak ada jaraknya, kita kasih jarak bisa ya, kasih jaraknya pakai fitur default, pakai config. Ini namanya config ya. Jadi ini step untuk pembuatan komponennya begini ya, step. Kemudian tiap komponen itu bisa kita config. Confignya ini ada layout, default, item, macam-macam. Config itu ada banyak. Ini yang perlu diketahui juga. Itu ada di manualnya ya. Nah, ini sambil perkenalan pentingnya manual sama kitchen sink. Nah, ini manual dokumentasi. Ini saya download offline karena biar loadingnya lebih cepat. Nah, lihatnya yang klasik. Yang klasik, nah ini klasik. Jadi yang putih ini yang aktif ya. Jadi kita nyari yang klasik tok. Yang mobile nggak perlu kita. Jadi kalau nyari itu yang mobile itu nggak usah disarankan gitu loh ya. Misal kita bikin komponen text field, ya, text field ini ya, font text field. Nah, itu ada tadi namanya config ya. Nah, confignya tuh banyak banget ini ya. Ada empty text, kemudian ada value, contoh aja ya, empty text sama value. Config itu tuh yang di sini nih ya. Jadi setelah pendefinition X type, nah habis itu kan ini config-confignya nih. Misal empty
empty text ya, empty textnya nama, kemudian ada config lagi tadi itu value. Nah ini bisa kita pakai begini, so value nya I'm sorry. Oke. Oh iya tadi masalah lebar ya, jadi kayak layout, default, items, ini sebutannya config ya, empty text, value, flag, label ini namanya config. Kalau di manual ini kita lihat di sini nih config. Wah ini banyak banget. Oke ini tadi karena mepet-mepet, ini ya mepet-mepet ya. Jadi nama sama telepon ini gabung jadi satu, tanggal juga gitu. Nah ini kita kasih jarak pakai margin. Margin kalau yang sudah sering bermain sama CS pasti paham ini ya. Jadi nol yang pertama atas, kemudian ini jarak yang di sebelah kanan, ini jarak di bawah, ini jarak di kiri. Nah ini kita kasih jarak di kanannya, kanannya kita jarak 5. Jadi nanti setiap komponen ini memiliki jarak 5 di sebelah kanannya. Ya, setelah text field ini kanannya dikasih jarak 5. Setelah nomor field kanannya dikasih 5. Seperti itu. Ya. Kita lihat hasilnya. Terus ya, ini ada jaraknya ya. Segini tuh. Cukup nggak jaraknya segini? Nah, ini tadi ada config value sama empty text. Nah, value itu untuk mengisi. Jadi text fieldnya ini tadi nama diisi I'm sorry ini ya value. Kemudian empty text itu apa? Ini kalau kita hapus ya jadi ada muncul nama. Jadi kayak placeholder ya. Nah itu bisa dibaca di manualnya sini juga nih, misalnya empty text. Nah ini the default text to place in empty field. Ya ini di manualnya sudah sangat lengkap. Oke, ini misal jaraknya mungkin nggak cukup, ini terlalu masih kelihatan nempel ya, monggo jaraknya tinggal ditambah lagi 10. Oke ya, nah ini udah ada jaraknya. Oke, kalau mungkin ini dirasa cukup, nama mau dilebarin lagi ya kita kasih angkanya lebih banyak, jadi yang flagnya ini angkanya lebih banyak berarti itu dia makin lebar ya, mungkin ini 3 ini 2, tambah 1 aja, jadi nanti lebarnya beda-beda ini ya, 3 2 1. Nah ini lebih lebar, ini paling pendek. Flex ini untuk responsif ya. Nah jadi ini kalau dilebarkan kayak gini. Nah kalau defaultnya kan ini nih, keterangan itu pakai default, jadi nggak pakai flag lebarnya, dia ya segini aja. Kita kecilkan ukuran browser segini, kita full size juga masih segini. Jadi kalau default itu dia ukurannya tetap bawaan dari EasyJS-nya. Saya kurang tahu berapa pastinya ya, tapi ya defaultnya seginilah panjangnya. Nah kalau mau ya responsif, mau di resize ukuran browsernya itu ya pakai yang flex. Ini tadi layoutnya habuk ya. Nah, jadi ini perkenalan cara bikin komponen ya, tinggal type kemudian config-confignya ya. Oke, terus ini keterangan segini mau dilebarin lagi yuk bisa. Ini kalau flagnya 1 jelas bakal penuh satu form gini. Nggak usah lah, segini aja lah ya. Oke. Terus sekarang kalau mau bikin komponen lain di bawahnya tab panel gitu yuk bisa. Ya, jadi setelah form ini kita bikin tab panel. Jadi defaultnya bikin tab panel, items, pakai title ya, panel 1, kemudian ini panel 2. Defaultnya bikin tab panel kayak gini, bentukannya tuh menunya ada di atas ini ya, menunya ada di atas. Nah kalau ini juga tab panel nih yang main tadi ya, yang saya ceritakan tadi, tapi dia di config sedemikian rupa jadi ada di sebelah kiri. Oke, jadi di SCJS ini config-nya ini banyak banget ya, ini seperti ini. Jadi bisa dibuat sedemikian rupa kayak ini ya, akhirnya bisa tertampil menu di sebelah sini, karena kalau bawaan itu kanan kiri.
Eh, Pembuatan komponen caranya sangat mudah seperti ini tadi, ya. Tinggal extend namanya apa. Nah, itu bisa lihat di example, ya. Nah, ini pokoknya yang switch bagi para developer yang sudah ada pengalaman dan pengen lihat-lihat cara develop pakai SCJS, ya caranya hanya seperti ini. Ya, cukup mudah kan, nge-generate lewat terminal atau command prompt, kemudian itu udah jadi contohnya begini. Terus kita tinggal ekspor komponen-komponennya, cara bikinnya ya tinggal X-step gitu aja. Ini misal mau bikin button juga, yuk cuma tinggal X-step. Di dalam panel satu kita isi dalamnya ada button. Jadi untuk ngisi itu pakai item config-nya, item. Untuk ngisi suatu wadah itu pakai item. Nah, X-step button misal. Nah, buttonnya kita kasih nama misal tombol satu. Oke ya, jadi di panel satu nanti ada isinya button tombol satu. Cuma gitu aja. Oke, ya, jadi di panel satu ada tombol nih kan ya, tombol satu. Di panel 2 kosong, karena emang nggak ada apa-apa dia.